Halo teman-teman, jadi kali ini saya Yosefina Olivia Sinagula, kelas 11K. Saya akan menjelaskan tentang integrasi dan reintegrasi sosial di mata pelajaran sosiologi. Jadi integrasi sosial ini menurut Surakarta adalah integrasi sosial sebagai solidaritas yang tinggi dan identifikasi mutual. Nah, integrasi sosial sendiri menurut sosiologi adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan unsur-unsur yang berbeda tersebut yang dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan juga norma tersebut. Syarat terwujudnya integrasi sosial. Di sini ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua yaitu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan juga nilai-nilai sosial yang harus dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah dan harus dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Dan juga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial tersebut. Yang pertama di sini adanya homogenitas kelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, dan yang keempat efektivitas komunikasi. Selain adanya faktor-faktor tersebut, ada beberapa bentuk integrasi sosial. Di sini ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama integrasi normatif, integrasi fungsional, dan juga integrasi koefisien. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan juga integrasi koefisien. Nah, di sini integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu ada juga integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini yaitu adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan integrasi koefisien ini adalah integrasi yang didasarkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tersebut. Nah, selain ada faktor-faktor cepat lambatnya itu tadi, di sini juga ada faktor-faktor pendorongnya. Ada 7 faktor pendorong. Yang pertama yaitu toleransi terhadap adanya perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam yaitu perkawinan campuran. Dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Nah, akibat adanya faktor-faktor tersebut, maka munculnya atau timbulnya yang namanya reintegrasi sosial. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu reintegrasi sosial? Jadi, reintegrasi sosial ini merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang dapat membuat pudarnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, kondisi ini menurut Suejono Sukanto adalah disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, pandangan Suejono Sukanto mengenai reintegrasi sosial ini atau reorganisasi ini adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan.